Halo teman-teman, perkenalkan saya Seni Painah dengan NPM 2321211129 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Oke, baik. Di sini saya akan membahas terkait fenomena hoaks yang ada di media sosial dan juga berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum itu, apa sih hoaks itu? Muhammad Qaddafi mengatakan bahwa hoaks adalah berita atau informasi yang tidak jelas atau bisa disebut juga dengan informasi palsu yang dibuat-buat. Pendapat mereka telah sesuai dengan Iraton dan Possetti tahun 2018 yang mengatakan bahwa definisi hoaks adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar dan tanpa dasar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hoaks ini dimaksudkan guna untuk mengadu dombakan antar masyarakat yang awam akan suatu informasi. Kasus yang saya ambil dari berita hoaks yaitu program e-tol gratis tahun 2025 sebesar 500.000 berlaku untuk semua kartu e-tol. Berita hoaks ini dibuat pada tanggal 25 Februari 2025 hari Selasa. Jasa Marga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penipuan mengenai program e-tol gratis sebesar 500.000 yang mengatasnamakan perusahaan tersebut. Licia Octaviana, Kepala Corporate Communication and AMP Community Development Group PT Jasa Marga, menegaskan bahwa tidak ada program gratis yang dikeluarkan oleh Jasa Marga atau anak perusahaannya. Penipuan ini sering ditemukan di media sosial palsu dan pesan berantai serta melalui situs web fiktif. Masyarakat diimbau untuk tidak memberikan data pribadi dan menghindari tautan mencurigakan. Informasi palsu tersebut dapat mengakibatkan kerugian finansial dan kebocoran data pribadi. Mereka juga disarankan untuk memverifikasi informasi melalui situs resmi Jasa Marga dan media sosial resmi. Pengumuman program resmi akan dilakukan melalui kanal yang telah ditetapkan untuk mencegah penipuan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses kognitif yang mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap hoaks. Yang pertama, memori kerja. Ketika seseorang terpapar hoaks, memori kerja mereka akan memproses informasi tersebut secara cepat. Jika informasi tersebut sesuai dengan keinginan atau harapan, misalnya mendapat uang gratis, orang tersebut mungkin tidak melakukan verifikasi lebih lanjut. Keterbatasan kapasitas memori kerja dapat membuat seseorang mudah teralihkan oleh informasi yang menarik tanpa mempertimbangkan kebenarannya. Yang kedua, skemata. Skemata yaitu kerangka mental yang membantu kita memahami dunia. Jika seseorang memiliki skemata yang kuat tentang uang gratis atau program pemerintah lainnya, mereka mungkin lebih mudah menerima hoaks yang sesuai dengan skemata tersebut. Skemata yang bias atau tidak akurat dapat menyebabkan seseorang salah menafsirkan informasi dan mempercayai hoaks. Baik, yang selanjutnya, mengapa seseorang cenderung mudah mempercayai dan menyebarkan hoaks? Yang pertama, bias konfirmasi. Orang cenderung mencari dan mempercayai informasi yang mengonfirmasi keyakinan mereka yang sudah ada. Jika hoaks sesuai dengan pandangan mereka, mereka cenderung menerimanya tanpa kritis dan tanpa mencari lebih lanjut apakah berita itu benar atau hoaks. Yang kedua, pengaruh sosial. Orang-orang pada zaman sekarang lebih mempercayai informasi yang datang dari sumber yang mereka percayai, seperti teman atau keluarga. Hoaks yang disebarkan melalui jaringan sosial dapat terlihat lebih kredibel. Yang selanjutnya, kurangnya literasi media. Kurangnya kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis membuat seseorang rentan terhadap hoaks. Nah, makanya itu jika kita sedang main media sosial, jika ada berita muncul, kita harus mencari lebih dalam apakah berita itu benar atau palsu. Yang terakhir yaitu eksploitasi emosi. Hoaks seringkali membangkitkan emosi yang kuat, seperti ketakutan, kegembiraan, atau kemarahan. Emosi ini dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk berpikir rasional. Peran emosi dalam proses reseptif informasi hoaks. Yang pertama ada kegembiraan dan harapan. Tawaran uang gratis dapat membangkitkan kegembiraan dan harapan, membuat seseorang mengabaikan tanda-tanda peringatan. Yang kedua, ketakutan dan kecemasan. Hoaks yang menakutkan atau mengancam dapat memicu kecemasan, membuat seseorang lebih mudah percaya dan menyebarkan informasi tersebut. Yang ketiga, kemarahan dan frustasi. Hoaks yang mengeksploitasi kemarahan atau frustasi terhadap suatu kelompok atau situasi yang dapat menyebar dengan cepat karena orang ingin melampiaskan emosi mereka. Di sini saya memiliki solusi menurut saya terkait penyebaran hoaks. Bagaimana cara kita menghindari hoaks pada zaman sekarang? Yang pertama, meningkatkan literasi media. Ini meningkatkan literasi media. Kita harus sering literasi di media sosial. Kita mengetahui lebih dalam apakah berita ini benar atau palsu. Edukasi publik tentang cara mengidentifikasi dan mengevaluasi informasi daring, pelatihan keterampilan berpikir kritis dan analisis media.
Kedua, verifikasi informasi. Mendorong masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui sumber yang kredibel. Promosi penggunaan situs web, pengecekan fakta dan layanan verifikasi informasi. Yang ketiga, penguatan regulasi media sosial. Platform media sosial harus lebih bertanggung jawab dalam memerangi penyebaran hoaks. Penerapan sanksi yang tegas terhadap penyebar hoaks. Yang keempat, kerjasama dengan pihak berwenang. Kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan platform media sosial untuk menindak penyebaran hoaks. Yang kelima, peningkatan kesadaran masyarakat. Kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya hoaks dan cara melindungi diri dari penipuan daring. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa informasi yang valid akan disebarkan melalui kanal resmi. Demikian yang dapat saya paparkan mengenai materi yang telah menjadi pokok bahasan di dalam video kali ini. Tentunya, di dalam pengucapan masih terdapat banyak kekurangan serta kelemahan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kurangnya sumber atau referensi yang ada kaitannya dengan video ini. Saya juga berharap kepada para penonton agar memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada saya demi menyempurnakan materi kali ini dan juga pengucapan serta pengetahuan di kesempatan selanjutnya. Semoga materi pada video ini dapat berguna bagi saya khususnya dan para penonton umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.